Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang masih dicurahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang telah diberikan amanah oleh Allah menyampaikan risalah, Nabi besar, Nabi kita yang kita jadikan sebagai contoh dan teladan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ya. Kita akan lanjutkan kembali bab yang ke-6 dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan ini adalah bab inti dari bab ini, ya. Al-Babus Sadis fi Adabil Qiraah, ya. Bab yang ke-6, ya, tentang adab-adab qiraah. Berkata Imam An-Nawawi, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadzal babu huwa maqsudul kitabi wa huwa muntashirun jiddan wa ana ushiru ila atrafin min maqasidihi karahatal italati wa khawfan ala qari'ihi minal malalati. Fa awwalu dzalika yajibu 'alal qari'i al-ikhlasu kama qaddamnah wa mura'atul adabi ma'al Qur'an, fayanbaghi an yastahdira fi nafsihi annahu yunaji Allah ta'ala wa yaqra'u ala hali man yara Allah ta'ala fa innahu lam yakun yarahu fa inna Allah ta'ala yarahu. Ya. Artinya ini adalah bab al-maqsudu bil kitab, wa huwa maqsudul kitab. Ini adalah bab yang merupakan maksud dan tujuan penulisan kitab ini, penulisan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya. Wa huwa muntashirun jiddan. Dan adab-adab ini muntashir jiddan. Ya, muntashir itu artinya tersebar, ya, atau ma'ruf, ya. Ma'ruf, masyhur, ya. Ada banyak yang tahu. Ya, wa huwa muntashirun jiddan. Ya, bagi para ulama ini sesuatu yang, atau para thulabul ilmi, ini sesuatu yang yang tidak tersembunyi. Ya. Wa ana ushiru ila atrafin min maqasidihi karahatal italati, dan saya akan mengisyaratkan, ya, ila atrafin, mengisyaratkan atau menyebutkan beberapa saja. Ya, beliau tidak sebutkan semua adab-adabnya. Ya. Tapi beliau sebutkan atraf, beberapa bagian, ya, atau beberapa poin, ya, dari adab ini. Karahatal italah, ya, karena untuk tidak membuat para pembaca menjadi merasa terlalu panjang dia punya kitab. Ya, karahata al-ittalah, supaya kitabnya tidak terlalu panjang. Ya, seperti yang disebutkan oleh beliau pada muqaddimah, ya, kitab ini diusahakan dibuat dengan
ringkas dan sederhana, ya, supaya cepat dimengerti dan cepat diamalkan oleh para qurra atau para talabatul Quran, ya, orang-orang yang ingin dekat dengan Al-Quran. Kalau disebutkan semua tentu akan jadi satu bab khusus tentang adab-adab Al-Quran ini, adab-adab membaca, ya, dan para ulama sudah banyak menulis tentang hal ini dengan panjang lebar, ya. Dalil-dalilnya juga banyak, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah-sunnah Nabi, apalagi dari perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, ya, atau contoh-contoh yang mereka praktekkan, itu sangat banyak sekali. Maka beliau mengatakan, saya sebutkan beberapa poin saja supaya tidak terlalu panjang. Wa khaufan ala qari'ihi minal malalah, ya. Dan beliau mengatakan, saya khawatir kalau terlalu panjang, ya, akan membosankan bagi pembaca kitab ini, ya, karena tidak akan selesai-selesai, ya. Bahkan mungkin bisa berjilid-jilid kalau beliau kasih panjang betul, ya. Jadi beliau katakan cukup sebutkan yang penting-penting saja, poin-poin yang penting yang memang harus dipraktekkan ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita belajar Al-Quran. Ya. Fa'awalu dzalika, dan yang pertama dari poin-poin tentang adab qari itu, beliau mengatakan alal qari'i al-ikhlasu kama qaddamnahu, ya. Jadi adab yang pertama ketika kita membaca itu al-ikhlas, ya. Membaca karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, dan nanti mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, itu yang paling pertama harus ditekankan adalah al-ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qaddamna, sebagaimana telah kami ungkapkan sebelumnya, ya, sudah disebutkan di adab yang pertama, ya. Baik adab al-muta'allim ataupun adab al-mu'allim, ya, semuanya sudah disebutkan tentang ikhlas, ya. Jadi ini adab yang paling pertama, diulang lagi, ya. Karena ikhlas ini masuk ke dalam semua jenis ibadah, dan dia penentu, ya, penentu pertama dari diterimanya amal seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ikhlas, dan membaca Al-Quran adalah ibadah, ya. Maka tidak boleh ada motivasi selain karena Allah, ya. Tidak boleh ada motivasi untuk mendapatkan kemewahan dunia, ya. Tidak boleh ada tujuan untuk dijadikan sebagai orang yang tersohor, ya, orang yang terkenal, orang yang banyak fansnya, orang yang dikatakan sebagai orang yang bagus bacaannya, hebat qiraahnya, dan sebagainya. Pokoknya tidak boleh itu semua, ya. Jadi adab yang paling pertama adalah ketika kita belajar Al-Quran, membaca, menghafal, mentadaburi, ya, semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini ibadah, dan ibadah yang sangat agung, ya. Karena sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya itu bahwa ibadah membaca Al-Quran ini istimewanya itu, ya, setiap hurufnya dikasih nilai, ya. Setiap huruf dikasih nilai, ya. Kalau ibadah yang lain dari awal sampai akhir baru dikasih nilai, ya. Tapi kalau Al-Quran baru satu huruf sudah dinilai, ya. Ini ibadah yang sangat agung dan ibadah yang tidak terlalu susah, ya. Cukup kita bisa baca saja, ya. Ketika kita membacanya itu sudah dikategorikan ibadah, dan setiap huruf yang kita ucapkan, yang kita baca, sudah dikasih nilai 10 kebajikan, ya, 10 kebajikan dan 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lupa, ya, untuk berniat ikhlas sebelum kita membaca Al-Quran, ya. Makanya para ulama menganjurkan kita baca basmalah, ya. Walaupun kalau dalam Al-Quran itu yang dianjurkan adalah ta'awud, ya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, ya.
Tapi para ulama mengatakan bahwa membaca bismillah itu punya keutamaan juga. Jadi baca ta'awudz, baca juga basmalah. Basmalah untuk apa? Ya, untuk mengetuk hati kita agar apa? Agar kita sadar bahwa yang kita baca ini adalah firman-Nya Allah, dan ketika kita baca kita sedang beribadah. Ya. Karena berdasarkan hadis yang sering diungkapkan bahwa setiap amalan yang tidak diawali dengan basmalah atau hamdalah, maka amalan itu terputus. Ya. Kenapa bisa terputus? Karena dikhawatirkan ketika kita mengamalkannya, hati kita tidak terketuk, ya, untuk menyadari bahwa ini adalah ibadah. Ya. Yang mengucapkan hanya lisan, tapi hati melayang-layang kemana-mana. Ya. Bahkan mungkin hati merasa bangga dan seterusnya. Ya. Wa mura'atil adab wa mura'atal adabi ma'al Qur'an. Ya. Kemudian mura'at ini artinya memperhatikan. Perhatikan adab-adab dengan Al-Qur'an yang kita sudah sebutkan sebelumnya itu. Ya. Fayanbaghi an yastahdira fi nafsihi annahu yunajillaha ta'ala. Ya, ini yang penting. Maka seharusnya seorang qari, ya, ketika dia belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, seharusnya dia yastahdir fi nafsihi, harusnya dia menghadirkan, ya, dalam dirinya bahwasanya dia sedang bermunajat kepada Allah. Ya. Dia sedang berinteraksi, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yunajillah, munajat. Ya, munajat itu bertakarrub. Ya. Jadi ketika kita baca Quran, pertama kita ikhlas, kemudian kita perhatikan adab-adabnya. Nanti insya Allah disebutkan adab-adabnya di bawah. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kita harus menghadirkan kesadaran bahwa kita ketika membaca Al-Quran sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sedang bermunajat, ya, bertakarrub kepada Allah, ya. Wa yaqra'u ala haliman yarallaha ta'ala, ya. Dan dia membaca dalam keadaan seperti orang yang melihat kepada Allah, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam hadis siapa? Hadis siapa? Abu Musa, Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa hadisnya? Baca. Bukan itu hadisnya yang saya suruh. Baca hadisnya. Apa hadisnya coba? Ada di situ disebutkan bagian dari hadisnya. Fa in lam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Ini hadisnya apa ini bunyinya? Al-ihsan. Hadis tentang rukun ihsan. Pertanyaan Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Orang yang ingin menjadi orang ihsan, ya, adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Nah
Nah, ini Al-Quran juga ibadah membacanya, maka dia masuk dalam kategori itu. Ya. Jadi kategori ihsan masuk ke dalam semua jenis ibadah, termasuk membaca Al-Quran. Ya. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi, wa yaqra'u ala haliman yarallaha azza wa jalla. Dan wajib ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca dalam keadaan seolah-olah kita melihat Allah azza wa jalla. Sebagaimana disebutkan oleh sabda Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Dan kalau orang yang membaca itu tidak melihat Allah secara fisik, tentu tidak bisa, ya. Tapi yakinlah fa innallaha ta'ala yarahu, ya. Yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepadanya. Ini rukun ihsan, ya, disebutkan dalam hadis Jibril, ya. Jadi semua ibadah termasuk membaca Al-Quran, ya. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita supaya kita ketika membaca Al-Quran ini punya apa? Punya sikap yang sikap yang terhormat. Ya, tidak sembarang. Ya. Tidak angkat kaki sebelah ke atas. Ya. Sambil tidur, kemudian kaki ke atas sambil baca Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, sikap yang sempurna, sikap sempurna. Ya, kenapa? Karena itu tadi, kita ini sedang beribadah, bermunajat kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan membaca firman-Nya, ya, membaca kalamnya. Ya. Dan kalamullah itu adalah sesuatu yang agung, maka harus kita agungkan. Jangan kita buat sembarangan. Nah, ini yang sering kita tidak perhatikan. Ya, sering kita tidak perhatikan. Ya, sehingga ya, karena kita tidak perhatikan Al-Quran, Al-Quran juga datang kepada kita seadanya. Ya. Seperti kata Imam Syafi'i, ya, in a'taita ba'daka la yu'tika syai'an. Ya. Kalau kamu mendatangi ilmu, nah, ilmu yang paling utama adalah ilmu Al-Quran. Ya. Kalau kamu mendatangi ilmu dengan setengah potensi yang kau miliki, ba'daka, setengahmu, setengah perhatian, setengah adab, setengah, pokoknya semua setengah-setengah, maka la yu'tika syai'an. Ya. Maka dia tidak memberimu apapun. Ya. Jadi ilmu itu akan bermanfaat dan juga akan akan abadi, ya, lama. Dilihat juga dari adab-adabnya, adab-adab ketika kita menuntut ilmu. Nah, begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu akan lama dengan kita, ya, tidak pergi dari kita, ya, ketika kita mengagungkannya, ketika kita mengagungkan Al-Quran. Ya, ketika membaca kita bersikap sempurna, ya, hormat, tidak sembarangan, istihdharul qalb, ya. Kita menghadirkan hati dan jiwa kita semuanya fokus di situ, membaca sebaik-baiknya, maka Al-Quran akan datang dengan dengan banyak. Ya, dia akan menjadi berkah yang sangat banyak. Nah, karena dia adalah ibadah, maka dia masuk dalam kategori harus ada sikap ihsan. Ya. Harus ada rukun ihsan yang kita penuhi ketika kita membaca Al-Quran. Ya, rukun ihsan itu seperti yang disebutkan oleh Nabi. Nah, kita membaca Al-Quran seolah-olah kita sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Nawawi. Ya. Dan kalau dia tidak lihat, maka yakin Allah sedang melihat. Jadi ketika kita baca Al-Quran, kita yakin Allah sedang memperhatikan kita. Ya, Allah sedang melihat, Allah sedang memperhatikan, ya, dan Allah sedang mengawasi, ya, apa yang kita kerjakan itu. Ya, sehingga bacaan kita jadi khusyuk. Ya.
walaupun bacaannya sedikit tapi khusyuk, nah, itu akan menancap di sanubari, ya, akan masuk ke dalam hati dan akan berbekas, ya, akan berbekas dalam jiwa, ya, akan berbekas dalam jiwa, dan itulah yang nanti akan bermanfaat bagi pembacanya. Baik, faslun, ya, pertama atau yang ke berapa ini? Yang ketiga, ya. Wa yanbaghi idza arada al-qira'ata an yunadhifa fahu bis-siwaki wa ghairihi. Wal ikhtiyaru fi siwaki an yakuna bi'udin min arak. Wa yajuzu bi sa'iril 'idani wa bi kulli ma yunadhif kal khirqatil khashinati wal ishnani wa ghairi dzalika. Ya. Yang pertama, yang ketiga, dan dianjurkan, ya, atau diharuskan atau seyogianya, ya, orang yang membaca Al-Quran dia harus membersihkan mulutnya, ya, yunadzifa fahu, ya, yunadzifa fahu, membersihkan mulutnya supaya tidak bau, bisiwaki wa ghairihi, ya, membersihkan mulut dengan siwak atau selain siwak yang fungsinya untuk membersihkan rongga-rongga mulut, membersihkan gigi dan lain sebagainya, ya, sikat gigi lah bahasa kita, ya, disunnahkan untuk sikat gigi, ya. Wal ikhtiyaru fi siwak an yakuna bi'udin min arak, ya. Dan yang paling baik ketika kita bersiwak yaitu siwak yang dibuat dari ud, ya, dari ranting arak, ya, dari kayu arak, ya, namanya kayu arak. Wa yajuzu bi sairil idan wa bi kulli ma yunadhif kal khirqatil khashinati wal ishnani wa ghairi dzalika. Dan boleh dengan semua alat-alat yang bisa membersihkan mulut, termasuk sikat gigi tentunya, ya, kal khirqah, dengan kain atau apa saja, wal ishnan, alat untuk sikat gigi, ya, al ishnan atau dibaca juga usnan, ya, ishnan dan usnan, ya. Kata muhakkik, kata ishnan ini lughah Farisiyah mu'arrabah, ya, dia asalnya dari bahasa Persia yang diarabkan, ya, ishnan wa usnan, ya, itu sesuatu yang digunakan untuk membersihkan gigi, ya. Nah, seperti sikat gigi. Jadi ini pertama adabnya, kita dianjurkan untuk sikat gigi, ya. Kalau sikat gigi ribet, yang paling bagus adalah siwak. Siwak itu paling praktis, ya. Siwak paling praktis, kan cuma digosok saja begitu, ya. Tidak butuh air, tidak butuh apa. Kalau sikat gigi kan kita harus pergi cari air, ya. Nah, kalau tidak pakai odol, hanya sikat gigi saja, baunya tidak enak, ya. Jadi kalau ingin praktisnya pakai siwak, ya. Dan banyak siwak dijual, ya. Banyak siwak dijual di toko-toko itu, banyak. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang basah, ada yang kering, ya. Tapi kalau yang paling bagus itu siwak basah. Siwak basah yang masih ada dia punya air itu tidak terlalu sakit di gigi, ya. Kalau yang sudah kering itu biasa berdarah gusi kita, ya, karena dia punya serbuk-serbuk itu kan kayak lidi, ya, bisa membuat berdarah gusi, ya. Yang paling bagus itu siwak yang kecil, kemudian masih basah, itu paling enak digunakan. Dan itu
Kalau kita pakai mulut kita jadi harum. Ya. Walaupun semuanya boleh kata beliau. Ya, wa ghairi dzalika, semuanya boleh. Ya. Mau pakai kayu apa saja boleh. Ya. Tapi biasanya kalau kayu-kayu yang lain tidak tidak lembut seperti kayu siwak itu, makanya disebut al-ikhtiyaru fis siwak an yakuna bi'udin min arab. Siwak yang terbaik adalah siwak yang terbuat dari kayu arak itu. Ya. Dan ada yang pakai cabangnya, ranting-rantingnya kecil. Dan ada juga yang pakai dia punya akar kayu arak. Nah, biasa yang basah itu dia punya akarnya yang kecil-kecil itu enak itu. Ya. Kalau ranting-rantingnya biasanya lebih keras. Ya, agak keras. Ya, kalau akarnya itu enak. Dan itu cukup mahal juga harganya ya, pakai. Biasanya kalau dijual itu pakai bungkusan plastik itu. Ya. Bungkusan plastik masih lentur. Ya, dia punya dia punya kayu itu masih lentur, berarti masih basah. Dan ada yang kecil-kecil. Nah, kalau mulut kita kan cocok yang kecil-kecil. Bukan yang siwak sebegini, satu ibu jari begini, jadi pegangnya begini. Makan macam orang makan tebu. Nah, bagus yang kecil-kecil itu sampai di dalam sana bisa digosok. Nah, nanti carilah di toko, ada itu banyak, insya Allah. Atau kalau orang pulang dari tanah suci, jamaah haji atau jamaah umroh, nah itu biasa kasih hadiah itu siwak. Ya. Nah, taib. Ini yang ketiga, ya. Jadi yang pertama ikhlas. Yang kedua, muraatul adab, memperhatikan adab-adab bersama Al-Quran. Yang ketiga, istihdharul qalbi, ya, menghadirkan jiwa raga kita dan seolah-olah kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, ini siwak. Wa fi husulihi bil asbu' al khashinah thalathatu awjuh li ashabi Syafi'i rahimahullahu taala. Ashharuha annahu la yahsul, wa tsani yahsul, wa tsalits yahsun in lam yajid ghairaha, wa la yahsul in wajada. Ya. Nah, ini kemudian beliau jelaskan bagaimana tata cara bersiwak yang benar. Ya. Jadi ini siwak ini juga ada dia punya tata cara. Beliau mengatakan wa husulu bil asbu', dan apakah boleh bersiwak dengan jari? Ya. Beliau mengatakan li ashabi Syafi'i thalathatu awjuh. Ya. Dalam pendapat murid-murid Imam Asy-Syafi'i ada tiga wajah, ada tiga pendapat ini. Bersiwak dengan jari. Ya. Bersiwak dengan jari. Ashharuha annahu la yahsul. Ya. Pendapat yang paling masyhur bahwa bersiwak dengan jari itu la yahsul. Ya, tidak tercapai dia punya tujuan. Ya, kenapa? Karena biasanya busuknya tidak hilang. Ya, bahkan busuknya bertambah sampai di jari. Ya, jadi la yahsul. Ya, dalam pendapat yang paling masyhur la yahsul. Ya, karena tujuan bersiwak itu kan menghilangkan bau. Ya, menghilangkan bau atau untuk membuat bau mulut itu tidak terlalu sangar. Ya, tidak terlalu sangar baunya. Ya, jadi kalau hanya pakai jari, nah itu malah justru bertambah biasanya kan. Apalagi kalau jari kita juga tidak terlalu bersih, nah itu bisa. Wasani yahsul, ya. Dan pendapat yang kedua bisa tercapai tujuannya. Dan pendapat yang ketiga, yahsun in lam yajid ghairaha. Ya, pendapat yang ketiga dibedakan antara dia punya siwak atau tidak. Ya. Kalau dia tidak punya alat lain untuk bersiwak, ya selain dia punya jari, maka boleh. Ya, bisa dilaksanakan. Tapi kalau masih ada yang lain, ya, masih ada kain atau masih ada ranting kayu dan lain sebagainya, atau masih ada pokoknya alat-alat yang lain lah selain jari, ya, maka diutamakan menggunakan alat selain jari. Kalau tidak ada sama sekali, nah, baru boleh pakai jari. Ini pendapat yang ketiga.
Wala yahsulu in wajada. Nah, dan kalau dia dapat benda-benda lain yang fungsinya ya bisa mengurangi bau mulut, ya, maka dia harus pakai yang itu dulu. Ya. Kemudian bagaimana tata cara bersiwak? Wa yastaku ardan mubtadi'an bil janibil ayman min famhi wa yanwi bihi al ityana bis sunnah. Ya. Bagaimana cara bersiwak? Cara bersiwak pertama, beliau mengatakan wa yastaku ardan mubtadi'an bil janibil ayman min famhi, dengan cara memulai dari sebelah kanan dari mulutnya. Ya. Jadi disiwak dulu yang gigi sebelah kanan, ardan, ya, artinya mengikuti lebar mulut ini. Ya, ardan ini kan lebar mulut. Nah, ini dari samping kanan ke kiri. Ini adab bersiwak kata beliau. Ya, bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Ya. Tapi kita biasa dari kiri bersikat gigi cepat ke kiri. Ya. Nah, karena kalau kita pakai tangan kanan, ya, kalau siwak dari sikat gigi dari kanan harus balik dulu DP sikat. Ya. Sikat harus balik sini. Tapi kalau kiri langsung gosok. Ya. Nah, ternyata kata beliau sunnahnya itu memulai siwak dari sebelah kanan. Ya. Nah, berdasarkan hadis Nabi yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayammuna atau tayamuna fi kulli syu'unihi. Ya. Fi tarajjulihi wa tana'ulihi. Ya, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai bagian kanan, memulai dari bagian kanan dalam semua urusan beliau. Ketika bersisir, ketika pakai sandal, ya, ketika pakai baju, ya, termasuk ketika bersiwak. Ya. Ketika bersiwak, beliau memulai dari bagian kanan. Ya. Kemudian ketika kita mulai siwak, jangan lupa wayanwi bihi al ityana bis sunnah. Dia harus meniatkan bahwa dia melakukan sebuah sunnah Nabi. Ya. Jadi sikat gigi itu juga sunnah Nabi. Ya. Maka harus ada hadir niat. Nah, seperti yang biasa kita sebutkan, bahwa semua kebaikan harus diniatkan supaya dapat pahala dia. Ya. Karena kalau tidak diniatkan, ya memang bersih, tapi tidak dapat pahala. Ya. Maka semua hal-hal yang baik kita usahakan, kita niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi. Karena siwak ini juga sunnah Nabi, banyak hadisnya. Ya, banyak hadis sahih tentang kesunahan bersiwak. Nah, apalagi ketika kita membaca Al-Quran. Dan sudah disebutkan di awal kapan kita sunnah untuk siwak. Nah, di antaranya ketika mau sholat dan ketika membaca Al-Quran, disebutkan oleh beliau di awal. Ya. Jadi kita berniat untuk melaksanakan sunnah. Qala ba'dul ulama yaqulu inda siwak Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya. Berkata sebagian para ulama, dianjurkan yaqulu inda siwak, untuk mengatakan ketika kita bersiwak membaca doa ini, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepadaku berkah padanya, wahai zat arhamar rahimin. Ya. Zat yang maha mencintai. Ya. Atau yang paling mencintai dari semua yang mencintai. Ya. Jadi kita minta berkah kepada Allah dari siwak. Setelah kita berniat ini adalah sunnah Nabi, nah kita minta berkah. Dan boleh bertabaruk dengan amal soleh, boleh. Ya. Bertawassul dengan amal soleh, boleh. Ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, orang bertawassul dengan amal solehnya. Ya.
Dan itu disepakati para ulama boleh. Ya. Begitu ya tabarruk dengan amal soleh boleh. Ya, seperti tawassul. Karena tawassul kan minta wasilah kepada Allah, tabarruk minta berkah kepada Allah. Minta berkah dengan amal soleh kita boleh. Ya. Seperti kisah yang disebutkan dalam hadis yang sahih 3 orang yang terjebak di gua itu. Ya, masing-masing bertawassul dengan amal solehnya masing-masing. Nah ini kita bertawassul dengan bertabaruk dengan sunnah Nabi. Ya. Kita niatkan ini, saya kerjakan ini karena sunnah Nabi SAW, dan saya minta berkah kepada Allah karena mengikuti sunnah Nabi. Nah itu insya Allah berkah. Ya. Kata para ulama, didoakan Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya. Qala al-Mawardi min ashabi Syafi'i. Ya. Berkata Imam Al-Mawardi min ashabi Syafi'i, dari di antara murid ashabus Syafi'i, murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Apa katanya? Yustahabbu an yastaka fi zahiril asnani wa batiniha wa yumirru as-siwaka ala atrafi asnanihi wa karasi adrasihi wa saqfi halqihi imraran rafiqan. Ya, berkata Imam Al-Mawardi di antara murid-murid Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan yustahabbu, diistihbabkan. Nah, ini istilah istihbab dalam mazhab Asy-Syafi'i. Diistihbabkan untuk bersiwak, untuk menyiwak atau membersihkan zahiril asnani wa batiniha. Ya. Menyiwak bagian luar gigi dan bagian dalamnya. Jadi yang disiwak itu bukan cuma luar saja, tapi dalamnya juga. Ya. Wa yumirru siwaka ala atrafi asnanihi wa karasi adrasihi. Ya. Dan dia yumirru, amarra yumirru artinya apa namanya, menjalankan, ya, menggosok-gosok begitu, baik di atrafil asnan, di ujung gigi, atau karosil adras, di sekitar gusi, ya, atau di bagian pangkal gigi itu, di bagian pangkal gigi. Wasaqfi halqihi, ya, dan langit-langit, imraran rafiqan, ya, tapi dengan cara yang lembut, ya. Jadi jangan digosok kuat-kuat, cara lembut. Supaya apa? Supaya baunya tidak muncul, ya, karena ini kan untuk mengurangi bau. Jadi itu tata cara kita bersiwak. Jadi semua bagian gigi, mulai dari kanan ke kiri, kemudian bagian luar, bagian dalam juga, ya, kemudian dari ujung sampai pangkal gigi. Qalu wa yanbaghi an yastaka bi'udin mutawassit la syadidal yabusah wala syadidar rutubah. Ya. Mereka berkata, atau ashabus Syafi'i, para murid Imam Syafi'i mengatakan, yanbaghi an yastaka bi'udin mutawassit. Ya. Jadi dianjurkan untuk bersiwak dengan kayu yang pertengahan, la syadidil yabusah wala syadidir rutubah. Ya. Pertengahan apa maksudnya? Yaitu kayu yang tidak basah sekali dan tidak kering sekali, ya, atau tidak kering sekali dan tidak basah sekali. Hanya kayu yang dipakai, jangan sampai kayu atau ud atau siwak yang kering sekali, ya, karena itu bisa melukai, ya, bisa melukai, ya. Atau kalau tidak yang basah sekali. Nah, kalau basah sekali kan air kayunya itu terlalu banyak, nah, jadi bisa bisa tidak enak juga, ya. Jadi yang pertengahan, yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Qala
fa in ishtadda yabasuhu layyanahu bil ma' wala ba'sa bi istimali siwaki ghairihi bi idnihi. Ya. Apabila terlalu kering, ya, kayu siwak terlalu kering, layyanahu bil ma', ya, boleh dilembutkan dengan air atau direndam di air dulu supaya jadi lembut ya. Wala ba'sa bi istimali siwaki ghairihi bi idnihi. Ya. Dan tidak apa-apa menggunakan siwak orang lain kalau diizinkan. Nah ini kalau diizinkan, biasanya tidak diizinkan. Kenapa? Karena baku campur air ludah di situ, tidak bagus juga. Ya, makanya tetap ada kata biidnihi. Kalau dia mengizinkan, tidak langsung pakai ambil siwak orang punya langsung pakai di gigi. Bisa marah orang itu, ya. Karena apa? Karena nanti sisa-sisa kotoran gigi kita kalau dia pakai, itu kan bisa mengundang berbagai macam hal-hal negatif. Ya. Jadi yang paling bagus pakai siwak sendiri, ya. Apalagi sekarang ini banyak siwak dan harganya juga tidak mahal, ya. Tidak berat untuk membeli. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairihi fa innahu yukrahu lahu qiraatul qur'ani qabla ghaslihi wa hal yahrum qala ar-Ruyani min ashabi Syafi'i an walidihi yahtamil wajhain wal asahhu la yahrum. Dan apabila mulutnya itu najis, ada najis karena apa? Bidamin, karena berdarah, mulut kita berdarah misalnya. Karena darah itu kan najis ya, apalagi darahnya banyak. Ya, fa innahu yukrahu lahu qiraatul Qur'ani qabla ghaslihi. Ya. Maka dimakruhkan baginya membaca Al-Qur'an sebelum dia membasuh darah itu. Ya. Jadi kalau kita ada darah di di mulut kita, ya, apakah darah gigi atau darah gusi yang sakit, ya, biasa ada gusi bengkak kemudian berdarah atau luka atau apa saja, ya, yang menyebabkan berdarah bagian mulut kita, maka kita harus membersihkannya dulu, berkumur-kumur dulu, ya. Kumur-kumur dulu, bersihkan darahnya. Nah, kalau sudah bersih darahnya, baru boleh baca Al-Quran. Wahal yahrum, ya, apakah hukumnya haram? Berkata Imam Ar-Ruyani di antara murid Imam Asy-Syafi'i dari ayahnya, yahtamilu wajhain, ya, wal asahu la yahrum. Ya, jadi bisa mengandung dua kemungkinan kalau berdarah itu, bisa haram, bisa tidak. Tapi yang sahih al-asah la yahrum, makanya disebutkan makruh, ya. Jadi makruh hukumnya kita membaca Al-Quran sedangkan di mulut kita masih ada darah-darah, masih berdarah-darah, ya. Baik darah gigi atau darah gusi atau darah luka apa saja, ya. Kalau ada di mulut kita dan kita membaca Al-Quran, maka kita harus bersihkan dulu itu darah itu, ya. Berkumur-kumur dulu, ya, berkumur-kumur dulu, kasih bersih, ya. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca Al-Quran memang kita sudah dalam keadaan siap, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, dalam kondisi bersikap sempurna. Jadi lahir batin bersikap sempurna. Ya, maka kita dianjurkan untuk membersihkan mulut, gigi, bagian-bagiannya, ya, dari hal-hal yang membuat kesempurnaannya berkurang. Nah, ini adab yang keempat. Adab yang kelima, ya, faslun yustahabbu an yaqra'al Qur'ana wa huwa ala taharatin. Ya.
Fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah. Ya. Diistihbabkan. Istihbab dalam dalam istilah mazhab Syafi'i yaitu sunnah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan, istihbab. Ada istihbab, ada sunnah, ada nafilah, yaitu istilah-istilahnya. Sunnah, mustahab, nafilah. Ya. Nah, mustahab ini dianjurkan, sunnah yang dianjurkan. Untuk membaca Al-Quran dalam keadaan dia sedang atau dia dalam keadaan bertoharah. Ya. Jadi diistihbabkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan toharah. Artinya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Lebih spesifik, berwudu. Ya. Diistihbabkan untuk berwudu ketika kita membaca Al-Quran. Apabila dia membacanya dalam keadaan muhdits, ya, fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin. Kalau dia membaca dalam keadaan berhadas, maksudnya sini hadas kecil, ya, bukan hadas besar. Hadas kecil. Artinya kalau dia membaca dalam keadaan tidak berwudu, ya, jaza bi ijma'il muslimin, kata beliau. Itu boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ijma' para ulama mengatakan boleh membaca Al-Quran, membaca loh ya. Nah, kalau menyentuh beda lagi. Ya, nanti hukum menyentuhnya beda lagi. Membaca Al-Quran ketika kita muhdits, ya, ketika kita hadas kecil atau tidak berwudu, itu dibolehkan oleh para ulama. Beliau mengatakan bi ijma', ya, secara ijma'. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah, ya. Dan hadis-hadis yang menyebutkan hal tersebut atau tentang istihbabnya berwudu ketika membaca Al-Quran adalah hadis yang sangat banyak dan ma'rufah, ya. Hadis yang banyak dan ma'ruf, hadis banyak yang terkenal, masyhur, diketahui oleh semua orang. Qala Imamul Haramain wa la yuqalu irtakaba makruhan bal huwa tarikun lil afdal. Ya. Berkata Imam Al-Haramain, tidak dikatakan orang tersebut melakukan hal yang makruh. Nah, ini cara para ulama memberikan hukuman, ya, atau memberikan hukum. Imam Haramain mengatakan orang yang tidak berwudu ketika membaca Al-Quran itu tidak dikatakan melakukan hal yang makruh, akan tetapi dia dikatakan meninggalkan yang afdal, ya. Jadi membaca Al-Quran tidak berwudu hukumnya boleh, tetapi dia meninggalkan yang afdal, ya. Afdalnya bagaimana? Afdalnya berwudu, ya. Afdalnya berwudu. Kenapa? Karena lebih sempurna, ya, lebih sempurna. Dan tidak dikatakan makruh juga, ya. Karena disebutkan oleh para ulama hukumnya boleh. Nah, kalau disepakati boleh, ya berarti boleh, ya. Tidak, kalau makruh kan berarti sesuatu hukumnya di bawah boleh, ya kan? Hukum itu kan ada 5. Pertama apa? Haram. Apa yang pertama? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Jadi kalau disebut boleh berarti dia tidak makruh. Nah, di atasnya, ya. Tapi dia meninggalkan yang sunnah, yang meninggalkan yang afdal. Yaitu maksudnya. Fa in lam yajid al-ma'a tayammama. Apabila dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka dia tayammum. Nah, seperti yang kita sudah sebutkan dalam pembahasan fikih, ya. Bagaimana syarat-syarat tayammum,
apa yang digunakan untuk tayamum dan seterusnya, bagaimana caranya. Nah, kalau kita tidak mendapatkan air ketika kita membaca Al-Quran, maka bertayamum dengan sa'idan thayyiban, ya, bertayamum dengan debu yang ada di permukaan tanah, ya. Wal mustahadatu fi zamanil mahkumi bi annahu tahur hakamaha hukmuha hukmul muhdits, ya. Sedangkan orang yang mustahadah, perempuan yang mustahadah, apa itu perempuan mustahadah? Apa itu darah istihadah? Ya, darah penyakit, ya, darah penyakit. Darah yang keluar pada wanita, ini untuk wanita, ya. Tidak ada laki-laki yang istihadah, ya, wanita saja. Darah yang keluar dari wanita di luar kebiasaan haidnya, ya, di luar kebiasaan haidnya, atau darah yang disebabkan karena ada sakit, ya, misalnya, pokoknya berbagai macam penyakit di rahim itu, ya. Nah, wanita yang mustahadah fi zamanil mahkum bi annahu tahura, bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhdits, ya. Kalau wanita mustahadah itu pada saat dia dihukumi suci, ya, pada saat dia dihukumi suci, maka hukumnya sama dengan hukum orang yang berhadas kecil. Apa maksudnya? Mustahadah itu tidak sama dengan haid, ya. Ya, kalau darah haid itu kan ada, dia punya adat, teratur dia setiap bulan berapa hari, ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kemudian dia punya warna darah seperti apa, ya. Darah haid itu apa bedanya darah haid sama darah istihadah? Nah, Zam. Darah haid adalah darah dari sisi warna, bagaimana perbedaannya? Hah? Keruh bagaimana? Tidak ada darah keruh. Kalau keruh itu macam air banjir, memang keruh. Lebih gelap, ya, darahnya darah merah kehitam-hitaman. Nah, kalau darah istihadah itu darah segar, ya, darah segar. Seperti darah luka itu darah istihadah, ya. Kalau darah haid itu agak hitam, dia punya model seperti mirip-mirip warna hati, ya, mirip-mirip warna hati. Itu darah haid, ya. Itu dari sisi warna. Nah, dari sisi bau juga beda, ya. Kalau darah istihadah baunya bau darah, ya, bau darah, ya. Kalau darah haid baunya lebih amis, ya, itu perbedaannya. Kemudian keluarnya juga, kalau darah haid itu ada keteraturannya, setiap bulan ada, ya. Nah, kalau darah istihadah tidak ada aturannya, ya, karena itulah darah penyakit. Maka kalau dia sedang istihadah dihukumi apa? Orang yang berhadas kecil. Artinya kalau dia membaca Al-Quran, dia dianjurkan juga berwudu, ya, sama dengan orang yang tidak istihadah, ya, karena darah istihadah bukan hadas, ya, bukan hadas besar, ya, itu darah penyakit. Wa ammal junubu wal haidu fa innahu yahrumu 'alaiha qiraatul Qur'an sawa'un kana ayatan aw aqalla minha wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'ani ala qalbihima min ghairi talaffudhin bihi, ya. Sedangkan orang junub dan haid, maka haram atas mereka berdua membaca Al-Quran. Jadi hukum orang junub, baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang haid khusus untuk perempuan, maka diharamkan bagi mereka membaca Al-Quran, ya. Apakah yang dia baca itu satu ayat utuh
atau kurang dari 1 ayat, setengah ayat, 1 ayat, ya. Akan tetapi yajuzu lahuma ijra'ul Qur'an ala qalbihima min ghairi talaffuzin bihi. Akan tetapi dibolehkan untuk keduanya, orang junub dan orang haid, ya, untuk ijra'ul Qur'an ala qalbihima, ya, yaitu membaca Al-Qur'an dengan hati, ya, min ghairi talaffuzin bihi, tanpa dilafadzkan, ya. Yang tidak boleh itu melafadzkan, membaca dengan keras, ya. Tapi kalau membaca dengan hati, ya, tidak bersuara, maka bolehkan. Wa yajuzu lahum an-nadharu fil mushafi wa imraruhu 'ala al-qalbi. Wa ajma'al muslimuna 'ala jawazi tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir was salati 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika minal adhkari lil junubi wal haid. Ya. Akan tapi dibolehkan mereka, orang haid dan junub itu, untuk melihat kepada mushaf. Wa imraruhu 'alal qalbi. Jadi boleh membaca, tidak boleh menyentuh, ya. Baca boleh, tapi dalam hati. Baca dalam hati. Tidak diucapkan. Bagi orang haid dan orang yang junub. Ya. Ini kalau berkaitan dengan Al-Quran, ya. Sedangkan kalau zikir yang lain, maka dibolehkan secara ijma'. Ajma'al muslimun ala jawazit tasbih wat tahlil dan seterusnya. Diijma'kan oleh para ulama kaum muslimin bahwa dibolehkan orang yang junub dan orang haid itu tetap bertasbih, bertahlil, bertahmid, ya, bertakbir, ya, mengucapkan salawat, boleh. Ya, wa ghairi dzalika minal adhkar lil junubi wal haid. Ya, makanya kalau ada pertanyaan, salat apa yang boleh dilakukan oleh orang junub dan orang haid? Ya. Ada pertanyaan banyak di salat apa yang boleh dilakukan oleh orang junub dan orang haid? Baru saya sebutkan. Salat apa yang boleh dilakukan oleh orang junub dan orang haid? As-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa bingung? Berselawat boleh. Namanya juga salat. Ya. Jadi bukan salat yang gerakan ini. Ya, orang junub boleh berselawat. Ya. Yang tidak boleh adalah membaca Al-Qur'an dengan melafadzkan. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan hati boleh. Melihat kepada mushaf kemudian baca dengan hati boleh. Ya. Yang tidak itu menyentuh tidak boleh, membaca dengan talafuz tidak boleh. Makanya bagi orang junub dianjurkan dia segera bersuci. Orang junub. Ya. Karena kalau orang haid ya otomatis tidak bisa disegerakan karena dia punya adat. Kalau adatnya 7 hari ya nanti 7 hari. Ya, karena itu diberikan keringanan untuk membaca dengan hati, ya, dalam pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Baik, sampai sini dulu. Ya, kita lanjutkan nanti adab yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.